di situ kita langsung teringat ya antara ibu dan anak. Peranakan di situ ya, rahim itu. Jadi hubungan antara seorang ibu yang ya, di dalam rahimnya itu ada janin. Itu coba bayangkan bagaimana hubungannya itu. Ya, mulai dari kasih sayang atau kebahagiaan si ibu itu. Kemudian juga dilindungi, ya di situ ada perlindungan, di situ juga ada penyediaan, ya semua yang dibutuhkan oleh janin itu, ya dilindungi. Kemudian juga si janin itu nggak mengetahui kan, ya sang ibunya itu nggak mengetahui, janin nggak tahu kepada ibunya gitu, ya terus itu tumbuh, ya diamankan, dilindungi, eh, ya dan penuh cinta, ya meskipun si janin itu tambah besar nanti semakin memberatkan kehidupan ibunya, ya semakin berat, susah berjalan, susah bergerak, tidur juga nggak nyaman gitu ya, sampai nanti melahirkan dalam kondisi antara hidup dan mati. Itu rela karena sayangnya si ibu kepada janin yang dikandungnya. Ya, itu bayangkan kasih sayang seorang ibu yang diberikan rahim. Maka di sini ya Allah ya itu lebih daripada sayangnya seorang ibu kepada anak yang dikandungnya. Itu subhanallah. Ya. Jadi begitulah makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, bukan sekedar maha penyayang, maha pengasih gitu. Tapi kita harus dibawa, ya, membawa pikiran kita kepada bagaimana hebatnya, dahsyatnya kasih sayang, cintanya seorang ibu kepada anaknya gitu. Ya. Sampai AO-AO pun dia rela gitu. Ya. Sampai ada apa morning sickness gitu ya, berat, harus bed rest, wah macam-macam gitu. Ya, subhanallah ya, tersakiti demi ya anak yang dikandungnya, ya harus makan, harus minum, ya segala macam, nah itu ya. Nah, kemudian apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, ya, ketika kita baca, nah di sini ada pendapat ulama, kalau saya sederhanakan ya, Ar-Rahman ini adalah kasih sayang yang sangat ekstrim, sangat luar biasa, besar banyaknya itu Ar-Rahman. Melimpahnya luar biasa itu Ar-Rahman. Ya. Dan makanya dalam hadis itu ya disebutkan Rahmannya Allah itu ada 100 ya, dan satu diturunkan ke dunia. Sedangkan 99-nya nanti di akhirat. Dan maka kita lihat bagaimana Ar-Rahmannya Allah itu begitu melimpah luar biasa banyak. Sampai semua mendapatkan kasih sayang itu. Ya, semua makhluk. Ya. Sampai saya merenungkan, ini salah satu bentuk satu Ar-Rahman Allah yang dikirimkan ke dunia ini. Ya, mungkin teman-teman juga pernah atau sering melihat ya, ada kucing-kucing liar ya yang nggak ada pemiliknya, tapi mendapatkan makanan ya, makanan kucing yang mungkin diberikan oleh siapapun gitu ya yang lewat, yang biasa ke situ ngasih makanan, atau ada orang yang kemana-mana bawa makanan kucing gitu ya. Entah kucing yang mana, nggak harus kucing yang bagus ya, kucing ras gitu ya. Pokoknya kucing apapun ya, dia kasih makan. Nah itu gerakan itu, tergeraknya hati manusia terjaminnya ya rizki dari kucing tadi, kucing liar itu 1/sekian miliar dari Ar-Rahmannya Allah. Kasih sayangnya Allah. Luar biasa ya ini. Jadi Ar-Rahman itu begitu dahsyatnya, luar biasa. Melimpah dan banyaknya gitu. Dan nanti 99-nya itu ada di akhirat ya. Makanya nggak ada orang masuk surga itu dengan amal solehnya. Semuanya dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Termasuk ya bersifat sementara. Ya, makanya ada sebagian ulama yang menyebutkan oh ini kasih sayang Allah ketika di dunia gitu. Ya, itu. Nanti di akhirat beda lagi. Nah, ada bersifat sementara.
Kenapa? Karena pola kata dengan akhiran an, ya, ar-Rahman, kemudian ada Godban, ada Jauhan, ya, ada Ridwan, gitu ya. Itu semuanya bermakna sangat, ya, ekstrim, tapi sementara. Misalnya Godban itu luar biasa marah banget, Godban, tapi kan hanya sementara. Ya. Jauhan luar biasa lapar banget pisan, tapi hanya sementara. Ya, seperti itu. Termasuk Ar-Rahman ini sementara sifatnya. Ya. Nah, maka ya dilengkapi dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahim? Ini Ar-Rahim adalah timeless. Ya, berkesinambungan, mantap dan terus menerus ya. Selalu ada gitu Ar-Rahim itu. Ya. Jadi permanen Ar-Rahim. Ya. Ya, seringkali kan kita melihat ada orang yang kita kenal dermawan, dermawan, melekat ya sifat kedermawanannya itu. Tapi bisa jadi suatu ketika dia nggak kelihatan ngebantu, ya nggak apa bersedekah misalnya gitu. Nah itu Ar-Rahim tuh begitu maksudnya. Ya. Jadi Allah itu ya punya kualifikasi ya sangat sayang gitu. Ya. Tapi kadang-kadang kita kan butuh mana buktinya gitu. Nah itu buktinya ada di Ar-Rahman yang luar biasa besar itu banyak melimpah itu. Kemudian Ar-Rahim itu Allah selalu begitu kok. Ya, ini makanya dipadukan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, begitu. Jadi kalau mau mengenal siapa Allah, ini tadi. Allah itu Rabbil Alamin. Siapa Allah? Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Nah, kemudian ya ayat keempat ya Malik Yaumiddin. Ya. Artinya adalah Maliki ini kita baca panjang ya. Nah, ini teman-teman perhatikan cara penulisannya ya. Mungkin kita pernah melihat nanti ada ini ya. Memang di mushaf yang kita baca ya Utsmani riwayat Hafiz an Asim maknya kita baca panjang ya kita baca panjang. Tapi nanti di riwayat yang lain ya kita baca pendek Malik Yaumiddin ya dibaca pendek maknya. Apa bedanya? Kalau kita baca panjang ma itu artinya adalah pemilik. Ya. Tapi kalau dibaca pendek begini Maliki, nah, ini artinya raja. Malikin Nas itu raja manusia. Nah, eh, apa bedanya? Kalau raja itu kan biasanya bicara tentang sesuatu yang luas, yang besar kekuasaannya itu raja gitu, ya. Sedangkan pemilik, ya, Malik pemilik itu owner dan itu bicara tentang kemampuan yang menyeluruh ya untuk menguasai dan juga memperhatikan, ya. Jadi HP ya kita punya HP semua misalnya pemilik HP ya jadi kita selalu notice dengan HP gitu ya bisa tahu sampai seluk beluknya gitu ya. Ya, jadi tidak disebut sebagai raja dari HP ini. Siapa raja HP ini ya enggak kan tapi siapa pemilik HP ini sesuatu yang tidak luas tapi bisa mendetail. Kalau ditanya apa buktinya, Mbak saya tanya apa buktinya ya HP ini milik ya milik Fulanah misalnya gitu ya. Milik siapa? Teh Azizah misalnya. Apa buktinya HP ini milik Teh Azizah misalnya gitu. Apa buktinya? Contoh misalnya kalau ada pertanyaan begitu. Kira-kira jawabannya apa? Yang menunjukkan itu sebagai pemiliknya. Ya, misalnya saya menemukan HP, kemudian Teh Azizah mengatakan, "Oh, saya Ustadz pemilik HP itu." Pemilik HP-nya. Apa buktinya? Nah, apa buktinya sebagai pemilik HP? Ah, boleh dijawab dulu. Ya, apa sih buktinya? Hmm. Tahu password, Ustaz. Kan tahu password kan? Iya, iya. Atau juga kan mengetahui detail-detail dari barang yang menjadi apa yang dimilikinya. Ya, ya, itu pemilik itu. Mengetahui detail-detailnya gitu, subhanallah ya.
Jadi eh, dua hal ini dipadukan sebetulnya ya. Meskipun yang kita baca ya artinya pemilik ya. Berarti Allah itu pada Yaumiddin, pada hari pembalasan, itu Allah adalah owner dari setiap jiwa manusia ini gitu. Ya, kita semua dimiliki oleh Allah. Allah sebagai pemilik. Karena pemilik mengetahui semua seluk-beluk semua detail-detailnya gitu. Subhanallah ya. Ya, kenapa? Ya, atau juga nanti raja, raja itu berarti kekuasaannya luas gitu. Ya, jadi kalau raja kan kita nggak bisa sembarangan bersikap gitu ya. Ya, misalnya yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Itu kan membuktikan siapa raja itu ya bagaimana bersop-sopnya ya para malaikat. Kemudian tidak ada yang berbisik-bisik, tidak ada yang ngomong ataupun berbisik-bisik kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman gitu. Itu raja tuh kan kekuasaannya. Jadi hari Yaumiddin itu bayangkan itu Allah sebagai raja, berarti semuanya itu ketakutan, semuanya nggak boleh seenaknya gitu ya, semuanya terdiam gitu, ada SOP yang ketat ya, ada prosedur gitu. Kemudian sebagai pemilik Allah tahu betul dalam-dalaman kita gitu ya, Malik itu seperti itu, Subhanallah ya. Nah ini, nah kenapa pertanyaannya? Atau sebelumnya Yaumiddin ini ya mungkin saya cukupkan sebagai hari pembalasan ya, karena mungkin saya coba menyelesaikan waktu ya. Nah, eh, kenapa dipisahkan ya Ar-Rahmanir-Rahim kemudian Malik Yaumiddin? Karena bayangkan ya ilustrasinya, ketika orang tuh hanya mengenal seseorang tuh karena kebaikan-kebaikannya, ya, baik banget gitu, baik banget itu. Ini sebagai gambaran Ar-Rahman Ar-Rahim ya, itu baik banget gitu. Ya. Maka nanti ketika orang tuh hanya kenal dengan kebaikan-kebaikannya, dia akan sangat dekat ya hubungannya, kemudian bisa jadi berkurang berkurang apa namanya ihtiramnya ya berkurang penghargaannya, pemuliaannya ya, kesungkanannya, jadi bisa seenaknya gitu. Jadi kalau baiklah, saya ngutang lagi, kenapa ngutang lagi, yang kemarin aja belum dibayar, apa-apa kok, baik itu orang itu, berutang lagi nggak akan ditagih kok, nggak akan marah kok gitu, nah gitu ya. Makanya mengenal Allah itu harus lengkap. Ya, setelah Ar-Rahman Ar-Rahim itu dikhawatirkan gitu ya. Itu ada kebablasan orang itu memanfaatkan kebaikan-kebaikan kasih sayang Allah dengan seenaknya gitu. Maka diingatkan Allah itu Malik Yaumiddin. Allah itu pemilik hari pembalasan. Semua ada konsekuensinya, ya, ada konsekuensinya. Nah, di sini. Maka lengkaplah ya. Eh, satu kalimat tadi, maaf. Ya, yang ini tadi ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Ya, di siapa Allah ini konten yang untuk mengenal Allah, ya, siapapun ya, diri kita atau juga anak-anak kita, jika bertanya siapa Allah, kenalkan ini. Ya, siapa Allah? Rob. Siapa Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim itu harus satu paket. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Malik Yaumiddin. Dan jangan sepotong-sepotong. Jangan berhenti di Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Ya, tapi ingatkan bahwa Allah itu nanti akan memberikan balasan ya terhadap semua tindak tanduk kelakuan kita ketika di dunia ya. Dan Allah tahu detail-detailnya. Allah sebagai owner, semua kita akan kembali kepada sang pemiliknya. Allah itu raja, kekuasaannya tidak akan bisa dibeli ya. Adil, keadilannya Allah. Kemudian kezoliman juga akan dibalas ya karena Allah Maha ya pemilik dan juga Maha Kuasa ya sebagai raja di sana. Nah, jadi ini ya kalau kita dalami betul ya, ini sekali lagi akan memberikan
ketenangan dalam hidup kita, ya, kedamaian. Itu setiap sholat bayangkan kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bayangkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, indah ya sebetulnya ya. Keren banget lah ini. Ya, kenapa tadi why-nya gitu ya. Kenapa surat ini yang dibaca sekian banyak, diwajibkan dibaca dalam setiap rakaat. Dan ini menekankan kembali, mengulang-ulang lagi ya tentang ma'rifatullah ya, siapa Allah gitu. Ya, begitu. Taib. Nah, masih kuat ini. Saya mohon izin ya. Masih kuat ya, insya Kuat Allah ya. insya Allah Ustadz. Gimana Iya, ibu-ibu yang lain yuk. Semangat, semangat. iya, Mangga Ustadz. iya, oke ya. Saya minta reaksinya dulu deh. Boleh klik apapun ya, supaya apa menjaga fokus kita ya. Masih hadiroh ya. Hmm. Sambil saya izin minum ini. Ya, silahkan Oh yang iya ada. Ustadz, mangga silahkan Ustadz. Aduh, afwan nggak Gak apa-apa. dipersilahkan dari tadi nih. Mm-mm. Nggak disuguhi panitia masalahnya nih. Aduh iya nih nggak disuguhi juga. Gimana nyuguhin ya Ustadz ya? Mangga silakan Ustadz, silakan Ustadz. Ya, nah kita lanjutkan soal. Kalau ada respon, ada pertanyaan juga boleh disampaikan di chat ya, supaya nanti saya bisa respon kalau berkesempatan. Iya, iya karena budu wa iya karena stain. Nah, setelah tadi kita melakukan pengenalan yang mendalam dan itu kita ulang-ulang, ya, karena bisa jadi eh, pengalaman hidup kita, ya, dalam perjalanan hidup kita, kita ada pengalaman-pengalaman hidup yang nanti akan menguatkan ya tentang Robbil Alaminnya, ya, tentang Ar-Rahman Ar-Rahimnya, tentang Malik Yaumidinnya itu. Maka setelah menguat, ya, setelah terjadi internalisasi ya dan mewarnai, ya, maka lahirlah sebuah deklarasi tanpa ada perintah. Ya, ini ayat kelima ini bukan menggunakan fi'il amr, bukan menggunakan kata perintah gitu. Oke, kamu udah kenal aku kata Allah, maka budu, buduni, tidak begitu. Sembahlah aku oleh kalian. Tidak begitu. Tapi memang dari perkenalan kepada Allah itulah yang kemudian menghasilkan kesadaran, ya, pengagungan ya Allah. Kemudian kita ini lemah, kita ini rendah, kita ini nggak mungkin tanpa pertolongan Allah, gitu ya. Maka inilah ada deklarasi di sini, ya, iyyaka na'budu. Ya. Hanya kepadamu sajalah ya, kami mengabdi. Nah, eh, pertama mungkin saya ingin sedikit masuk ke ini ya, ini Kak di sini. Iya Kak, Kak yang dimaksud ini adalah kamu yaitu Allah. Ya, ini kan unik. Kalau ayat-ayat sebelumnya itu kita bicara tentang Robbil Alamin, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Itu tentang persona ketiga, ya, orang ketiga gitu. Ya, kita sedang bicarakan orang ketiga gitu. Ya, yang dibicarakan kan begitu. Ya. Sedangkan di ayat kelima ini, iya Kak, itu langsung kamu, ya, kamu. Berarti yang dimaksud Allah di situ menjadi langsung persona kedua. Jadi lawan bicara dan ada kedekatan di situ. Subhanallah ya. Jadi perkenalan kepada Allah itu membuat kita semakin dekat dan siap berkomunikasi. Siap berkomunikasi dengan Allah secara langsung, kemudian nanti meminta juga secara langsung kepada Allah. Ya. Dan di sini ada iyaka yang ditarik ke depan, ya, mengandung makna ya hanya gitu. Ya, normalnya nak buduka, tapi di sini ditarik ke depan iyaka nak budu. Berarti kita memang mengabdikan hidup kita menyembah ya hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Itu mengandung makna itu gitu.
Dan begitu juga terusan ayatnya, ya. Nah, di sini kita temukan wa iyyaka nasta'inu. Nah, ini juga sama, ya. Ada special meaning yang artinya only, hanya, ya. Nah, ini pertama, bagaimana kita ini kan diciptakan oleh Allah, ya, tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah. Ya, laqad khalaqnal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi ini ya hasil dari pengenalan kepada Allah tuh ya udah kita menyembahkan semuanya, ya apakah hidup kita, ya wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu kan seperti itu, ya. Nah, kemudian juga dalam aktivitas kita, ya, semua kegiatan yang kita lakukan, ya amal yang kita lakukan, ya, itu memang tidak mungkin terjadi, ya, tanpa Allah terlibat di situ, ya. Mau ibadah yang sifatnya khusus, ya ibadah mahdoh, ataupun ibadah-ibadah yang bersifat general umum, ya itu semua memang atas pertolongan Allah, atas karunia Allah. Memang di sini kalau kita pahami, ya, kapan sih orang itu meminta pertolongan, ya itu kan bukan di depan, ya, maksudnya bukan belum mengerjakan apapun kemudian tolong dong gitu, ya. Tolong dong, ya, ya ada sebuah anekdot kan mungkin juga jadi konten, ya. Ya. Jadi ketika orang tuh tidak kelihatan melakukan apa-apa kemudian minta tolong, itu nggak ada orang yang tergerak membantunya gitu. Ya, misalnya ada mobilnya mogok gitu, ya, dia minta bantuan gitu, ya. Orang mungkin lewat-lewat begitu aja. Tapi begitu dia itu coba ngoprek terus sampai kelihatan gitu, ya, apa kesulitannya itu, ya dia udah berusaha gitu, ya. Itu tanpa diminta pun itu ada orang yang menghampiri kemudian membantunya. Nah, kan itu orang tergerak, ya, menolong karena memang dia udah berusaha, ya. Nah, ini maksudnya eh, iya karena stain ini bukan berarti menafikan, meniadakan hukum sebab akibat, ya. Ada sunatullah di situ, ada sunatullah, ya. Lakukan dulu tugasmu, baru kemudian nanti Allah yang akan memberikan apa namanya pertolongannya gitu, ya. Jadi ini satu ayat yang menurut, ya, para ulama, jadi kalau diintisarikan itu, ya, intisari kitab-kitab itu yang diturunkan oleh Allah itu ada dalam Al-Quran. Jadi inti dari kitab apa Taurat, Zabur, Injil itu ada dalam Quran, itu intinya. Inti Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah, ya. Inti dari Al-Fatihah itu ada di ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bullshit, ya, omong kosong ketika orang tuh sudah mengatakan saya mengenal Allah, ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya juga takut dengan adanya hari pembalasan. Kalau tidak menghasilkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini dia. Jadi ini sebuah apa namanya bukti nyata gitu, ya, seperti itu. Baik. Nah, setelah itu baru kemudian ayat 6 dan 7-nya itu bicara tentang permohonannya apa, requestnya apa. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu kami, ya. Jadi kita nggak boleh sendirian, ya, nggak boleh egois dengan hidayah itu, nggak boleh soleh sendirian. Ya, kita harus ngajak yang lain. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu keluarga kita, kita ajak. Ala qalbika litakuna minal mundirin, ya kita juga harus ikut peduli ngasih sharing-sharing kebaikan kepada yang lain gitu, ya. Nah, ini unik teman-teman, ya. Pertama, kalau ada hada yahdi, ya ada hada yahdi di situ, ya. Ini kan ada ihdi, maka biasanya itu diikuti dengan ila, ya, ya, yahdi ila, ya. Jadi ihdi ila, tunjukilah ke, ya, ada ke di situ, ya. Atau juga li gitu, ya. Jadi ada huruf, ya,
yang mengikuti kata kerja hada, yahdi, atau ihdi itu. Bisa ila, bisa juga li. Nah, nah apa bedanya? Kalau ila itu misalnya begini, eh tolong dong tunjukkan saya jalan ke masjid misalnya. Maka saya ditunjuki jalan, oh lurus nanti belok kiri kanan itu. Nah, itu menunjuki jalan ila, yahdi ilal masjid. Ya, yahdi ilal masjid. Ya, saya jalan sendiri dengan petunjuk dari yang diberikan tadi itu yahdi ila. Sedangkan li itu ya selain saya dikasih petunjuk menuju ke masjid, saya juga didampingi. Ya, saya didampingi, dihantarkan sampai ke masjid. Itu li. Ya. Nah, ya, uniknya di ayat ini, ya, itu kita nggak temukan ada ila ataupun li. Ya, jadi nggak ada tuh ihdina ila asirot, ihdina lis sirot nggak ada. Tapi ihdina sirot. Apa sih maksudnya gitu? Berarti maknanya dua-duanya. Dua-duanya ada di sini. Bahwa kita minta kepada Allah, ya, ditunjuki ke jalan, juga kita minta kepada Allah untuk dibersamai sepanjang perjalanan itu gitu. Keren banget ini ya. Artinya kita ketika dalam kondisi yang belum ada di jalan, kita memang minta ditunjuki yang mana ya Allah jalannya gitu. Ya. Tapi ketika sudah ada di jalan itu, ya tolong ya Allah bantu saya untuk sampai kepada tujuan, dibersamai gitu. Ya, itu maknanya gitu. Ya, bisa dipahami ya ini ada dua ini. Berikutnya kemudian tentang asirot. Ya, asirot ini beda dengan sabil, beda dengan torik. Ya. Jadi ibaratnya kalau torik itu di gang-gang sempit yang mungkin hanya masuk satu motor, itu torik ya. Kemudian kalau sabil itu jalan-jalan biasa yang mungkin masuk dua mobil, tapi terbatas itu. Sedangkan asirot itu jalan tol, highway gitu. Jalan tol yang muat, mungkin banyak jalur ya, ada sampai 4-5 jalur itu asirot. Ya, dan lurus jalan tol gitu. Ini kalau saya perjalanan dari Bandung ke Jogja misalnya ya, kalau lewat selatan itu saya melewati ada Sabil gitu ya. Ada pilihan-pilihan yang bercabang-cabang ya. Nah, eh, dan bisa jadi tersesat. Saya nggak tahu gitu ya. Ya, kalau salah jalan ya bisa terjadi tersesat. Sedangkan Asirot itu jalan tol. Misalnya sekarang saya dari Bandung langsung masuk ke tol, ya masuk ke tol, bisa dari Buah Batu misalnya tol terus tol gitu. Itu kan dijamin sampainya kalau ke tol, tapi belum nyambung ya sampai ke Jogja ya. Misalnya sampai ke Cirebon aja udah nyambung itu ya. Nah, itu sirot. Nanti jalan yang luas, yang lebar, yang menjamin sampai kepada tujuan. Itu asirot. Lebar, luas gitu. Dan di situ muat banyak kendaraan, ya. Kemudian juga kendaraan dengan cc yang beda-beda, tentunya kecepatannya beda-beda. Kendaraan dengan muatan yang juga beda-beda. Ya. Jadi sirot itu berarti, ya, kalau kita gambarkan, di situ ada orang yang bisa beramal dengan sangat banyak. Dia kendaraannya ibarat kendaraan yang cc-nya besar, bisa gitu cepat jalannya, bisa 100 kilometer per jam atau juga 200 kilometer per jam gitu ya. Ya. Semua amal soleh dia bisa lakukan. Dia ada di asirat. Tapi ada orang yang mungkin ya kebanyakan kita ya, mungkin ya apa yang bisa kita lakukan ya gitu ya. Sholat mungkin kita bisa ya. Kemudian nanti ngaji tilawahnya mungkin ya tergantung angin berhembus gitu ya. Ya. Jadi kita ya mungkin cc-nya kecil kendaraannya gitu. Ada orang yang sampai apa ya eh, bisa hadir ke majelis seperti ini aja itu sebuah langkah besar gitu. Karena berat banget buat dia gitu ya. Mungkin sebagian yang lain gampang sekali untuk hadir seperti ini gitu ya. Nah itu kan beda-beda. Ya. Makanya kita sangat berlapang dada. Nggak boleh membandingkan kendaraan kita dengan kendaraan orang lain. Nggak boleh begitu ya. Sehingga membuat kita jadi down. Aduh kok saya nggak bisa ya ngafal seperti si Fulan ya gitu ya. Padahal beda, fiturnya beda gitu ya. Kemudian cc-nya beda gitu.
Yang penting buat kita adalah kita tetap berada di dalam sirot. Uniknya ini kan destinasinya apa sih? Kan surga, kita pengen surga semua. Tapi kenapa tidak disebutkan ihdina ilal jannah? Ya kan? Berarti siapapun yang berada di jalan ini, itu akan sampai kepada tujuan. Ya, selama berada di jalan ini. Mau kecepatannya cuman ya 60 kilometer per jam, mau yang wush gitu ya. Selama ada dalam sirot, itu tetap. Selamat sampai tujuan. Al-Mustaqim itu tegak ya, koma yakumu. Artinya ini jalan yang lurus, lebar, luas, tapi menanjak sampai ke atas. Ini adalah jalan yang akan meninggikan derajat kita ya dengan mengikuti jalan itu, tapi memang berat. Ada gaya gravitasi yang akan menariknya. Memang berat. Ya, ini adalah jalan as-sirat al-mustaqim. Sholat di awal waktu itu as-sirat al-mustaqim. Ngaji, ngafal, nah, itu as-sirat al-mustaqim. Berat memang gitu karena menanjak gitu ya. Nah, terakhir jalan yang mana? Jalan yang pertama adalah orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Nanti di surat An-Nisa, siapa saja mereka yang diberikan nikmat itu? An'amta alaihim minan nabiyyin, ya, wasfiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Itu ada 4 kelompok ya, yang dimaksud di situ. Jadi nabi, kemudian siddiqin, orang-orang yang jujur, yang keempat syuhada, yang ketiga syuhada, yang keempat orang-orang soleh. Nah, itu yang harus kita lihat ya jalan mereka, tapi yang sudah meninggal ya, karena di sini bentuknya fi'il madi an'amta, bukan yang masih hidup. Ya, ya, yang masih hidup bisa tapi ada kemungkinan-kemungkinan perubahan-perubahan kan. Tapi kalau yang sudah meninggal kita baca lagi sejarahnya, oh ini ya subhanallah ya. Ini jadi ibroh dan jalan yang harus kita tapaki juga. Bukan jalan-jalan orang yang al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Ya. Rasulullah menjawab ini penjelasannya adalah orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel. Memang konteksnya saat itu ada Bani Israel ya, Yahudi lah gitu, Yahudi. Kelakuannya itu, yang dimurkai itu. Tapi bukan berarti orang-orang Yahudi, karena ini kalimatnya tidak langsung menyebut apa kaum ya. Jadi kita lihat bagaimana sifat-sifat orang-orang Yahudi yang kemudian saat itu Rasulullah sebutkan merekalah yang maghdubi alaihim. Ya, jadi bagaimana kelakuannya itu membunuh para nabi ya, kemudian juga apa mereka memutarbalikkan fakta gitu ya, merusak tatanan ekonomi ya, jalir janji ya, tidak menepati janji. Oh, begitu ya. Jadi ketika kita membaca Sirah Nabawiyah dan ada cerita-cerita bagaimana orang-orang Yahudi kelakuannya itu, yang jelek-jelek itu, ya esensinya adalah kelakuannya itu yang menghasilkan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Perhatikan kalimatnya bukan Allah murka, tapi yang dimurkai. Karena hakikatnya Allah cinta kepada semua manusia. Kelakuan mereka sendiri yang membuat mereka pantas untuk dimarahi ya. Waladolin, ini orang-orang yang sesat ya. Memang Rasulullah sekali lagi saat itu Rasulullah menyebutkan siapa yang dimaksud dengan ad-dolin. Kata Rasulullah orang Nasrani gitu ya. Padahal apa esensinya ya, substansinya apa sih? Ya. Nah, tidak hanya golongan itu ya, tapi yang dimaksud dengan ad-dolin itu ada 3 kelompok orang di situ ya. Ad-dolin itu. Ya, berdasarkan ayat-ayat yang kita dasarkan kepada kelakuan orang-orang Nasrani itu, gitu ya. Nah, siapa saja mereka? Pertama, nanti silakan dicatat saja ya. Itu saya catat di surat Al-An'am, ya, ayat 77. Itu tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhan gitu ya. Ya, mencari Tuhan. Ya, falamma afala qala la illam ya. Apa? Falamma ra'al qamara bazigon qala hadza rabbi. Ya, ketika melihat bulan, Nabi Ibrahim mengatakan, "Oh, inilah Tuhanku." Falamma afala, ketika bulan itu hilang, terbenam, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Wah, kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku termasuk orang yang sesat. Jadi yang pertama orang yang sesat itu adalah orang-orang yang tidak menemukan atau mengenal petunjuk.
tidak menemukan atau tidak mengenal petunjuk. Nah, ini yang kita khawatirkan. Makanya harus terus belajar dan meminta kepada Allah. Yang kedua, itu kita temukan di surat Ali Imran ayat 90 tentang dolin ya. Innalladzina kafaru ba'da imanihim summazdadu kufron lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dolun ya. Orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya itu tidak akan diterima taubatnya dan mereka adalah orang-orang yang dolun ya. Nah, apa yang kedua ini? Ini adalah orang-orang yang pernah ya, memiliki sedikit pengetahuan agama ya, tapi tidak dikembangkan oleh mereka. Punya sedikit ya, ilmu pengetahuan agama ya, pengenalan kepada Allah tapi tidak dikembangkan. Nah, ini ngerinya ya. Mereka yang berputus asa atas rahmat Allah. Nah, ini ya, 3 poin ini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan dolin itu seperti itu ya. Tidak mengenal petunjuk ya, kemudian sedikit punya petunjuk hidayah tapi tidak dikembangkan. Yang ketiga, putus asa dari rahmat Allah. Ya, baik. Saya kira demikian apa yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf kalau sekiranya banyak keterbatasan. Ya, memang sangat banyak ya penjelasan para ulama kita terkait dengan surat Al-Fatihah ini. Sampai-sampai saya juga kebingungan ya harus apa ya yang disampaikan. Mana yang mungkin bisa cocok ya fit dengan teman-teman di sini ya, sekali lagi ini sebuah ijtihad usaha yang bisa kita berikan. Semoga Allah melihatnya sebagai sebuah kesungguhan ya kita semua untuk bisa memahami surat ini lebih dalam lagi ya dan menghasilkan ya pengaruh ya dalam kehidupan kita saat kita membacanya dalam sholat, ya, kita bisa lebih menghayati, merasakan kehadiran Allah yang menjawab ya setiap akhir ayat yang kita baca, yang itu akan menghasilkan kehusuan, ya, akan menghasilkan sholat yang berfungsi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Juga sholat yang akan menjadi solusi sebagaimana Rasulullah SAW setiap ada tertimpa sesuatu maka Rasulullah sholat. Ya, nah ini yang ternyata kuncinya ada di dalam surat Al-Fatihah. Baik, itu yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.